Yang ketiga, saudara, Yesus Kristus ketika dia muncul sebagai orang benar, dia terarah kepada kebenaran. Oleh karena itu, maka dia bisa tegur orang yang bernama Nikodemus, dia juga bisa tegur perempuan Samaria. Tetapi dia nggak akan berhenti di situ. Kadang-kadang kita mau berhenti hanya kepada saya menyampaikan kebenaran kepada kamu, atau kemudian saya bersikap lemah lembut kepada kamu. Yesus tidak berhenti di situ. Dia terarah kepada kebenaran, dia tegur dosa pada dua orang itu, lalu dia melakukan langkah yang selanjutnya, yaitu mengarahkan dua orang berdosa ini kepada kebenaran. Saya kira ini konseling yang sebenarnya kan. Kita bukan hanya menyatakan dosa, tetapi saudara dan saya juga menyatakan kebenaran supaya orang berdosa sadar bahwa dia tidak benar, lalu kemudian dia diarahkan kepada kebenaran. Kalau tidak ada relasi, ini tidak mungkin. Kan hanya relasi saja yang memungkinkan saudara dan saya untuk sekaligus menegur dosa, sekaligus mengarahkan orang yang kita tegur itu kepada kebenaran. Ini dilakukan oleh Yesus Kristus. Perempuan Samaria ini bisa disebut sebagai orang yang bejat. Yesus datang dan Yesus tadi saya bilang mulai dengan kebutuhan lahiriah. Kamu datang ambil air siang-siang begini? Berikan saya minum dulu. Lalu kemudian perempuan itu bilang, memangnya kamu lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan kami sumur ini? Yesus nggak langsung bilang bahwa dia lebih besar dari Yakub. Tetapi kemudian Yesus bilang begini, kalau kamu tahu siapa yang lagi bicara sama kamu, kamu pasti akan minta kepada dia air hidup. Dan kalau kamu dapat air hidup itu, kamu tidak akan haus selama-lamanya. Jawaban ini menunjukkan Yesus lebih besar dari Yakub. Yakub kasih kamu air dan tiap hari kamu akan balik ke sumur ini. Tetapi kalau kamu dapat air yang saya berikan kepada kamu, kamu tidak akan pernah haus lagi. Yesus menunjukkan bahwa dia lebih besar daripada Yakub. Maka yang dibutuhkan oleh perempuan ini adalah Kristus. Yesus mengalihkan perhatian perempuan ini dari berhalanya dia. Entah itu seksualitas, entah itu uang yang menjadi akar kebejatannya. Kepada siapa? Kepada Kristus sang kebenaran. Perempuan ini lari dari teguran itu. Waktu Tuhan Yesus menegur dosanya, langsung dia bilang, tampaknya kamu ini seorang nabi. Lalu karena dia sementara berhadapan dengan nabi, dia apa yang dia omongin sekarang? Bukan air lagi, tetapi ibadah. Saudara, bukankah ini ciri manusia? Waktu ditangkap KPK, waktu disidang, semua pakai atribut agama. Perempuan ini punya strategi yang sama. Begitu Tuhan Yesus menyatakan siapa dia, dia pikir kayaknya ini nabi. Kalau lagi ngomong sama nabi, ngomongnya urusan rohani. Nenek moyang kami beribadah di gunung ini. Lalu Tuhan Yesus kemudian bilang lagi, oh enggak. Kalau nenek moyang kamu beribadah di gunung ini, yang lain beribadah di Yerusalem. Satu saat bukan di Yerusalem, bukan di gunung ini, tetapi menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, nanti di bagian akhir, Yohanes pasal 14, Yesus berkata, dia adalah kebenaran. Artinya mau beribadah kepada Allah, harusnya melalui dia. Tetapi Tuhan Yesus berhadapan dengan perempuan ini. Tuhan Yesus mengarahkan dia kepada siapa? Ya kepada dirinya yang adalah kebenaran. Yesus juga berhadapan dengan Nikodemus yang baik, dikonfrontasi. Supaya apa? Supaya dia tidak puas dengan dirinya. Orang baik cenderung puas dengan dirinya. Orang baik cenderung puas dengan reputasinya, dan ini berbahaya. Bapak Ibu, Yohanes memberi petunjuk kepada kita bahwa semua manusia sama, yang terlihat baik, yang terlihat buruk. Sama-sama membutuhkan apa yang disebut sebagai pertobatan. Di sekolah, guru kalau lihat siswa baik, ya sudah. Kita puas dengan itu, rasanya anak ini tidak butuhkan lagi pelayanan yang lebih besar, dia sudah baik. Kemudian yang kita urus adalah anak-anak yang kita anggap nggak beres. Orang yang bermasalah itu menjadi orang yang terus diperhatikan. Yesus memperhatikan orang yang terlihat baik, sempurna sekali, yang namanya Nikodemus, dan kemudian Yesus ngomong dengan dia apa adanya. Saudara dan saya luput hal ini dalam pemikiran kita, di dalam hati kita sebagai orang Kristen. Tapi Yesus Kristus memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa orang bejat, orang yang baik, sama-sama butuh perubahan. Kita tidak boleh puas dengan kebaikan-kebaikan yang kita punya. Saya bersyukur bahwa sebagai orang Kristen, Allah telah menganugerahkan keselamatan. Allah telah memberikan firman melalui pekerjaan Allah Roh Kudus, saudara, dan saya terus mengalami pengudusan yang progresif itu. Saya percaya ini dialami oleh semua orang percaya, terutama ketika saudara dan saya belajar firman dan berjuang untuk melayani dia. Saudara dan saya tidak mungkin tidak mengalami apa yang disebut sebagai pengudusan yang progresif. Tetapi pada saat yang sama, terhadap orang yang bernama Nikodemus, orang yang baik itu, Yesus Kristus tetap melakukan konfrontasi supaya dia tidak puas dengan apa yang dia punya. Kepada perempuan yang berdosa, dia dibawa kepada kekudusan. Kepada orang yang tampak hidup di dalam kekudusan, Yesus menegur dia supaya tidak stagnan di situ. Ini yang saudara dan saya sebut sebagai pertumbuhan secara spiritual. Saya merasa bahwa kadang-kadang bahaya yang paling besar adalah setelah saudara dan saya sadar bahwa memang hidup kita baik-baik saja.
Ketika dengar firman, orang yang berdosa akan kemudian mungkin dia akan bilang kepada Tuhan, ini saya orang berdosa. Bagaimana dengan orang yang hidupnya baik-baik saja? Mungkin saudara akan lihat kursi kosong lalu bilang, coba kalau kursi kosong ini diduduki oleh si A atau si B. Firman Tuhan ini pas sekali buat dia. Jarang sekali firman itu pas untuk kita ya. Firman itu selalu pas untuk semua orang di seluruh bumi, kecuali kita. Lalu yang umat Tuhan itu manusia di seluruh bumi atau kita? Sudah seharusnya ketika saudara dan saya berhadapan dengan kebenaran, kita terarah kepada kebenaran. Tetapi juga pada saat yang sama, saudara dan saya kemudian memiliki langkah yang kedua, yaitu mengarahkan manusia kepada kebenaran.